Baik, terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Wah, sepertinya udah siap-siap bertanya. Ibu Sari ini spesial karena Ibu Sari akan mendapat jawaban langsung dari dua guru kita, Ustadz Riza Muhammad dan juga Kiai Haji Syarif Batnaji. Silakan Ibu Sari untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Sari dari Majelis Taklim Aminah, Pila Mutia, Bekasi. Saya mau tanya Ustadz, masalah sekarang nih yang lagi rame-ramenya kampanye. Sekarang kan banyak pemimpin dengan janji-janji yang luar biasa. Terus setelah itu hilang. Lah itu termasuk jolim, rakus atau tamak itu? Hanya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arogannya nggak ada Bu, arogannya. Saya nungguin pertanyaan arogan. Tamak arogan. Termasuk arogan ya Bu Sari ya. Baik. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Riza Muhammad dijawab terlebih dahulu. Tadi di awal saya telah membacakan satu hadis, thalathun la yukalihumullah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun azim. 3 orang yang tidak akan diajak bicara. 3 orang yang akan diazab dengan azab yang sangat pedih. 3 di antaranya, yang kedua adalah al-malikul kadzab, pemimpin yang berdusta. Di awal-awal janjinya OMG Allah, janjinya manis. Setelah dipilih jambu, janji busuk, atau bahkan ingkar, atau bahkan berkhianat. Apakah ini disebut arogan? Ya, itu adalah orang yang arogan. Karena apa? Pemimpin yang tidak menepati janjinya terkategori orang yang tidak akan diajak bicara dan tidak ditoleh pun oleh Allah sedikit. Arogannya ini kepada siapa? Lebih kepada manusia. Kan tadi saya berkata ada 3 bentuk arogan, betul? Yang pertama arogan kepada Allah. Orang yang menolak kebenaran ayat-ayat Allah. Orang yang mengutamakan gejolak nafsunya daripada tunduk kepada ketaatan kepada Allah. Ini adalah bentuk arogan kepada Allah. Nah yang kedua, arogan kepada Rasul dengan tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan tidak taat kepada Rasulullah. Itu bentuk arogan kepada Rasulullah. Nah yang ketiga adalah arogan kepada sesama, arogan kepada manusia. Nah 3 bentuk arogan ini harus dihindari, harus dijauhi, karena semuanya mengundang laknat Allah dan Allah benci kepada orang-orang yang zalimin. Benci kepada orang-orang yang zalim, benci kepada orang-orang yang arogan. Maka kalau ada pemimpin yang berjanji tetapi tidak tepat janjinya, sengaja mengingkari janjinya, maka jelas ia adalah pemimpin yang arogan. Dan ingat, Allah tidak akan berbicara dengannya, Allah tidak akan menoleh sedikit pun padanya. Semoga kita doakan pemimpin kita tidak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza. Kiai Haji Syarif mungkin bisa melengkapinya. Ya, terima kasih. Bahwa yang ditanyakan ini adalah kegelisahan pada banyak orang. Kita sering disuguhkan berkali tak terhitung sudah bagaimana mereka mengumbar-ngumbar janji, tetapi begitu terpilih seringkali mereka melukai hati rakyatnya sendiri. Kita melihat bisa ada orang yang sampai tega korupsi uang negara begitu besarnya. Jemaah, maka itu tidaklah berlebihan kalau kemudian mereka yang mengingkari janji karena arogan, karena kepentingan dia sendiri, kemudian meremehkan orang lain. Rakyat bisa apa? Meremehkan. Kalau ini dipegang rapi, nggak bakal keendus. Dia lupa bahwa segala kesombongan yang mengeksekusi dalam tanda kutip balasannya langsung adalah Allah. Rakyat nggak punya kemampuan, rakyat nggak tahu, tapi Tuhan yang disembah oleh rakyat Indonesia, mereka tidak akan pernah rela makhluknya diperlakukan hina atau didustai. Maka itu jamaah sekalian berbahagia,
kita akan diingatkan oleh Nabi, setiap orang yang suka bohong pasti akan bohong pada bohong-bohong yang lainnya. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kedustaan itu dia akan mendorong, menstimulasi orang tersebut untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Maka mereka akhirnya mati punya hati. Dan yang lebih ngerinya, setiap yang berdusta, apalagi bukan kepada satu dua orang, kepada konstituen, kepada rakyatnya, kepada pemilihnya, ente mendustakan orang yang bukan hitungan 1 sampai 10, jangan-jangan jutaan rakyat Indonesia. Kebangetan berani bikin bohong buat banyak orang, bahwa mereka kemudian dijaga oleh Allah. Dan mereka bila berdusta, berlakulah ayat Al-Quran, mereka termasuk orang-orang munafik. Kalau orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ente sekarang jadi pejabat, begitu 5 tahun lengser, 10 tahun lengser, dan diceritakan dalam Al-Quran, ente kagak pantas di Indonesia, pantasnya di kerak paling rendah dari neraka. Padahal sumpah yang terjadi, sumpah jabatan, dengan mushaf Al-Quran, yang agama lain dengan kitabnya, masih bisa dia khianati. Dari lantaran arogan, mereka ingin menunjukkan kelebihan yang dia punya kepada orang lain. Ente lupa, ente diangkat dalam sebuah jabatan yang dipercaya oleh Allah, bukan buat dikhianati. Pertanyaan ini mewakili dari banyak orang menjelang pilkada beberapa hari. Mudah-mudahan disaksikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ingat, janji sampai kapanpun dituntut untuk direalisasikan. 1-2 orang kau dustai, cilaka dunia akhirat. Bagaimana bila pendukungmu kemudian merasa didustai dari lantaran janji yang tidak kau tepati saat kau telah mendapatkan apa yang kau ingini. Camkan wahai saudaraku, karena ini disampaikan dari hati dan bukti cinta kita sesama rakyat negeri ini. Masya Allah, terima kasih Kiai Syarif Ahmad Naji. Satu kata pemungkas untuk mengakhiri tema segmen ini, yaitu masih ada langit di atas langit. Begitu ya. Masya Allah, terima kasih pemirsa. Di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.